Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidiana dari kelas 3 MPI B1 dengan NIM 202015313744. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang filsafat idealisme dan realisme. Untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Amiruddin SPD MPDI. Baiklah, materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu filsafat pendidikan idealisme. Idealisme merupakan suatu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan kebenaran yang paling tinggi ialah ide dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Jadi dalam konteks ini, Islam menceritakan tentang pemikiran atau ide tertinggi. Adapun sejarah dan tokoh-tokoh aliran idealisme. Filsafat idealisme berasal dari Plato, yaitu filsuf Yunani yang hidup pada tahun 427 sampai 347 Masehi. Ini pertama kali digunakan oleh ahli matematika Jerman G.W. Leibniz pada awal abad ke-18 yang merujuk pada pemikiran Plato dan membedakannya dengan empirisme. Adapun tokoh-tokoh aliran idealisme. Yang pertama, Plato. Plato ini merupakan seorang pria yang berasal dari salah satu keluarga aristokrasi pada tahun 427. Aliran idealisme dalam pengetahuan berpendapat bahwasanya pengetahuan tidak dapat diperoleh melalui panca indera karena dunia itu maya atau menyamping dari dunia kenyataan. Yang kedua, Al-Ghazali. Dia merupakan tokoh-tokoh sentral di kalangan muslim. Bahkan ia diberi gelar Hujatul Islam. Ia berasal dari kota Khurasan dan diantaranya karya-karyanya yang berjudul Idea Ulumuddin dan Tafi al-Falasifah. Dan yang ketiga, David Hume. Dia adalah tokoh sentral aliran empiris yang berkembang di Eropa dan dia juga berasal di Inggris, tempat di mana ia berasal. Dan yang keempat, Georgi W.F. Hegel. Dia adalah filosofi Jerman yang idealis dan ia lahir pada tahun 1770 dan meninggal pada tahun 1831 saat berusia 60 tahun. Dia dikenal sebagai filosof yang menggunakan dialektika sebagai metode berfilsafat. Dan yang keempat, Immanuel Kant. Merupakan tokoh filosofi filsafat yang lahir pada 1724 dan meninggal pada tahun 1804 saat berusia 79 tahun. Beliau berasal dari keluarga pengrajin yang sederhana. Dia juga merupakan salah seorang tokoh pencerahan. Menurutnya, semua pengetahuan itu mulai dari pengalaman, namun semua itu tidak dari pengalaman karena objek luar ditangkap oleh indera, tetapi rasio yang mengorganisasikan bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman tersebut. Adapun konsep pendidikan menurut aliran idealisme, baik itu tentang guru, siswa, metode kurikulum, dan lain sebagainya. Guru dalam sistem pengajaran menurut aliran idealisme berfungsi sebagai personifikasi dari kenyataan anak didik. Artinya, guru merupakan wahana atau fasilitator yang akan mengantarkan anak didik dalam mengenal dunianya lewat materi-materi dalam aktivitas pembelajaran. Baiklah, materi kedua yang akan saya sampaikan yaitu filsafat pendidikan realisme. Aliran realisme merupakan pandangan bahwa objek itu nyata dan ada sendiri, tanpa harus disandarkan ilmu pengetahuan lain atau kesadaran akal. Realisme di dunia pendidikan memiliki dua prinsip, yaitu yang pertama, memberikan perhatian kepada peserta didik atau murid seperti apa adanya. Dan yang kedua, inisiatif dalam pendidikan yang berada. Adapun tokoh-tokoh aliran realisme. Yang pertama, Johann Amos Comenius. Tokoh ini berpendapat bahwa realisme dapat digolongkan pada religius. Ialah tentang bagaimana manusia harus berusaha agar untuk mencapai dua tujuan, yaitu keselamatan dan hidup sejahtera. Dan yang ketiga, William M.C. Godkin. Menurut M.C. Godkin, tanpa adanya Tuhan, maka tidak ada tujuan pendidikan. Tujuan mempersatukan manusia agar hidup di dunia sekarang, maksudnya mencapai tujuan akhir yang abadi, hidup di dunia.
Dan yang ketiga, Franz Bacon. Tokoh ini negarawan dan penulis Inggris. Dia juga dikenal sebagai orang yang kritikus, hebat pada kekeliruan ilmu pengetahuan dan juga pendidikan. Dan yang keempat, John Locke. Tokoh ini banyak mempelajari agama Kristen. Dia dikatakan anti metafisika. John Locke berpandang bahwa tidak akan ada kebenaran yang metafisik ataupun universal. John yakin bahwa suatu yang ia katakan benar jikalau disandarkan pada pengalaman indrawi yang sifatnya induksi. Yang kelima, Alfred North Whitehead. Tokoh ini masuk dalam filsafat dengan melalui matematika. Whitehead selalu berusaha agar mempersatukan pertentangan filosofi seperti halnya tujuan, subjek, dan objek. Dan dia juga percaya bahwa kita ini harus mengenali dua aspek tersebut. Dan yang keenam, Bertrand Russell. Bertrand Russell merupakan tokoh yang lahir di Wales yang berada di dalam lingkungan keluarga yang berekonomi mapan. Dia juga mempunyai gelar sarjana di Universitas Cambridge di jurusan filsafat dan matematika. Dia juga seorang yang memiliki otak di atas rata-rata. Pada abad ke-20, Russell juga termasuk tokoh yang kontroversial. Adapun konsep pendidikan menurut aliran realisme, baik itu tentang guru, siswa, metode kurikulum, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa prinsip dasar yang berhubungan dengan pendidikan. Yang pertama, belajar pada dasarnya mengutamakan perhatian pada peserta didik seperti apa adanya. Dan yang kedua, inisiatif dalam pendidikan harus ditekankan pada pendidik bukan pada anak. Dan yang ketiga, inti dari proses pendidikan adalah asimilasi dari subjek materi yang telah ditentukan. Kurikulum diorganisasikan dapat direncanakan dengan pasti oleh guru. Secara luas, lingkungan material dan sosial manusia yang menentukan bagaimana seharusnya ia hidup. Power 1982 mengemukakan implikasi pendidikan realisme sebagai berikut. 1. Tujuan pendidikan untuk penyesuaian hidup dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, kedudukan siswa dalam hal pelajaran menguasai pengetahuan yang handal dan dapat dipercaya. Yang ketiga, peranan guru menguasai pengetahuan terampil dalam teknik mengajar dan dengan keras menuntut prestasi dari siswa. Dan yang keempat, kurikulum. Kurikulum komprehensif mencakup semua pengetahuan yang berguna, berisikan pengetahuan liberal dan pengetahuan praktis. Dan yang kelima, metode belajar tergantung pada pengalaman baik langsung atau tidak langsung. Metode penyampaian harus logis dan psikologis. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.